catat bahwa Prabowo akan akan didemo lagi nih karena ulah Pak Jokowi. Kita sebut aja ulah karena bukan untuk mengatakan beliau berulah, tapi ulah dalam pengertian kemampuan Jokowi untuk mengelak, ngeyel sambil melepaskan beban dan membebani pemerintahan yang akan datang. Jadi beban yang harusnya diselesaikan hari ini ditunda ke pemerintahan berikutnya, dan begitu banyak hal yang juga dibebankan lagi oleh Pak Jokowi pada Pak Prabowo. Jadi sebetulnya kita akan lihat bagaimana ya kesibukan Pak Prabowo di hari-hari mungkin 100 hari pertama untuk memeriksa mana yang layak diteruskan, mana yang tidak layak diteruskan dari kebijakan Pak Jokowi. Tetapi kalau Pak Jokowi masih ada di dalam kabinet Pak Prabowo, entah sebagai penasihat utama atau melalui Gibran, masih ingin menitipkan kebijakan, pasti kebijakan Jokowi ini harus dijalankan karena Prabowo sendiri yang berjanji bahwa dia akan menjadi penerus dari Pak Jokowi. Ya, iya, iya, iya. Ya, benar seperti yang Anda katakan tadi. Jadi setelah bertemu dengan Pak Jokowi, Nadiem akhirnya mengumumkan bahwa UKT itu tidak dibatalkan kenaikannya gitu. Dan kemudian Pak Jokowi pada kesempatan lain kepada wartawan menjelaskan bahwa kemungkinan itu akan dinaikkan pada tahun depan. Pak Jokowi nggak tahu prioritasnya apa prioritasnya. Kan mestinya Pak Jokowi bilang, Pak Prabowo jangan khawatir. Karena Pak Prabowo tidak akan saya bebani lagi, uang kuliah itu kita ambil aja dari dana IKN misalnya. IKN bisa kita tunda sampai semua mahasiswa bisa sekolah. Kan itu justru jadi bijak tuh, dan Pak Jokowi bisa dapat Nobel perdamaian sebetulnya atau Nobel jenis lain karena mampu untuk melihat urgensi dari pendidikan dibandingkan dengan IKN. Kan selalu orang cuma lihat itu kan. Sesungguhnya kan kalau APBN itu bukan soal besar dan kecil ya, Bung Rocky ya. Itu kan soal prioritas ya. Jadi artinya kalau memang kemudian kita tahu bahwa kemampuan kita sebagai negara itu sebesar itu, tentu kita membuat prioritas-prioritas mana sesuai dengan target. Karena Pak Jokowi katakanlah, misalnya Pak Jokowi bilang bahwa dia memimpikan tahun 2045 itu Indonesia emas, gitu ya Bung Rocky ya. Dan itu kan tentu harus yang diperhatikan adalah soal bagaimana anak-anak muda ini, soal pendidikannya, soal gizinya, dan sebagainya. Harusnya begitu, bukan IKN. Itu yang dimaksud kurang lebih oleh Pak Rias Rasid. Ini orang nggak mampu memerintah, nggak mampu membayangkan bahwa kebijakan dia itu bisa dia berantakan sendiri kan. Jadi ajaib misalnya menginginkan ada kompetisi di 2045 melalui bonus demografi, sementara energi untuk berkompetisi yaitu pendidikan dihilangkan faktornya kan. Lalu faktor utama dalam kompetisi 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan itu adalah otak, bukan otot itu. Dan sebetulnya dari awal kita bisa bayangkan bagaimana Jokowi membayangkan 2045 kalau stuntingnya tinggi, uang kuliah juga ditinggikan. Itu artinya semakin banyak orang yang tidak mampu untuk bersekolah karena tidak mampu membayar dan sekaligus tidak mampu memperoleh gizi kan. Dan itu semuanya trade off dengan proyek-proyek mercusuar Jokowi. Mulai dari semua hal yang disebut infrastruktur, akhirnya itu menenggelamkan perintah konstitusi, yaitu cerdaskan kehidupan bangsa yang berkali-kali diterangkan. 2045 kalian akan jadi generasi emas yang akan punya daya saing, daya tanding dengan negara-negara ASEAN. Loh, justru itu yang mesti di backup dengan ilmu pengetahuan.